jurusan Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video vlog untuk mereview hasil dari esai saya yang berjudul Kearifan Lokal Bidang Usaha UMKM dan Ikan Hias Mas Koki dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Wajak Lor. Dalam tugas KKN VDR UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, gelombang 2. Nah, tidak berlama-lama, langsung saja kita menuju ke lokasi usaha masyarakat di Desa Wajak Lor. Let's go! Lokasi pertama yang saya akan kunjungi yaitu kerajinan sangkar burung yang ada di Desa Wajak Lor. Salah satunya kerajinan sangkar agung. Kerajinan sangkar burung ini dikenal di Tulungagung, bahkan sampai wilayah luar kota. Tidak heran jika usaha yang dirintis sudah cukup lama ini mampu berkembang pesat. Karyawan yang dimilikinya juga cukup banyak. Dan saat ini industri kerajinan sangkar burung merupakan industri yang cukup besar di Desa Wajak Lor ini. Banyak masyarakat desa yang ikut merintis usaha kerajinan sangkar burung. Untuk lokasi selanjutnya yaitu Trijaya Sangkar, usaha sangkar burung, dan kemudian di sini juga menjual sedia pakan ternak. Jadi berbagai macam yang dijual di sini mulai dari sangkar burung, pakan, dan lain sebagainya. Kerajinan sangkar burung sudah berkembang hampir 20 tahun, yang berawal dari hobi melihara burung yang pada saat itu cukup booming. Penggemarnya pun masih sangat banyak dari semua kalangan. Hal itulah yang ditangkap para pengrajin sangkar burung pada saat itu. Menurut mereka, pengrajin sangkar burung merupakan hal yang perlu, tapi tidak sedikit sekali orang yang bisa membuat sendiri sangkar burung yang bagus. Sehingga berapapun harga yang ditawarkan, jika pemilik burung benar-benar tertarik, maka akan dibeli juga. Sangkar burung memiliki banyak macam variasi harga, tergantung seberapa bagus dan kokoh sangkarnya. Begitu juga tergantung pada tingkat kesulitannya dalam proses pembuatan. Pangsa pasar dari kerajinan sangkar burung cukup luas. Pengirimannya tersebar hingga Nganjuk, Lamongan, Bojonegoro, Surabaya, dan Malang. Sebenarnya tidak hanya sangkar burung saja, namun kerajinan sangkar burung ini juga menyediakan berbagai jenis sangkar untuk hewan lainnya, misalnya untuk ayam, kucing, dan lain sebagainya. Industri rumahan ini juga menyediakan berbagai macam pakan hewan. Tidak heran jika usaha ini mampu bertahan dan semakin berkembang pesat, karena mereka selalu menawarkan produk-produk bervariasi kepada konsumen. Tempat usaha ketiga yang saya kunjungi di Desa Wajak Lor yaitu budidaya ikan hias Mas Koki, yang merintis usahanya sudah sejak lama dan semakin berkembang pesat. Hal itu terbukti dari sebuah artikel yang menyebutkan bahwa Tulungagung adalah pengekspor ikan hias terbesar. Nah, memiliki potensi ikan hias yang cukup besar, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan target bahwa Tulungagung akan menjadi pengekspor ikan hias terbesar di dunia pada tahun 2020. Dan keyakinan itu muncul karena Kabupaten Tulungagung memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dan menguasai hampir 90% pangsa pasar ikan hias di Indonesia. Pada tahun 2020, Tulungagung sedang pesat-pesatnya menjadi pengekspor terbesar ikan hias Mas Koki. Direktur Pengembangan Produk Non-Konsumsi bahwa pemerintah akan terus mendorong industri perikanan hias dengan memberikan berbagai sarana untuk produksi dan pemasaran. Berdasarkan data yang ada, Indonesia sedang menempati posisi keempat sebagai eksportir ikan hias di dunia. Namun hal itu tidak bisa dilakukan secara mandiri. Harus ada sinergi antara pelaku industri dan pemerintah. Pemasaran ikan hias di Tulungagung khususnya di Desa Wajak Lor meliputi ekspor ke Jepang,
Malaysia, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, bahkan sampai ke beberapa negara Eropa. Pemasaran di dalam negeri meliputi Jakarta, Denpasar, Bandung, Yogyakarta, Tegal, Semarang, Surabaya, Purwokerto, dan sebagian wilayah Sulawesi dan Sumatera. Hubungan baik yang dijalin eksportir ikan hias di Desa Wajak Lor adalah dengan kota Bali dan Jakarta. Ikan hias di Tulungagung yang menjadi maskot yaitu Serain Tosa. Sementara budidaya ikan hias Mas Koki khususnya di Desa Wajak Lor meliputi tosa, kaliko, rasket, kepala singa, mutiara, mata kantong, mas lowo, tekim, spencer, dan rensil, dan 40 jenis ikan hias Mas Koki lainnya. Jika dihitung, pelaku budidaya ikan hias di Tulungagung kurang lebih berkisar 2.256 pembudidaya yang tersebar di Kecamatan Sumber Gempol, Kedungwaru, Boyolangu, dan Tulungagung. Salah satunya terbanyak ada di Kecamatan Boyolangu, tepatnya di Desa Wajak Lor. Karena di desa ini memiliki komoditas yang menjadi andalan ekspor di Indonesia. Di antaranya adalah koi, arwana, cupang, dan koki. Kesuksesan ikan hias Mas Koki di Desa Wajak Lor berasal dari kelompok pembudidaya ikan hias Tengkek Buto Tim yang berdiri sejak tahun 1985. Kelompok ini memiliki 30 orang anggota dan sudah memiliki lahan budidaya seluas 7.985 meter persegi. Berbagai prestasi telah diraih oleh kelompok pembudidaya ikan hias Tengkek Buto Tim. Jenis ikan Mas Koki yang dibudidayakan diantaranya tosa, oranda, rancu, open, dan ryukin. Untuk mempertahankan budidaya ikan hias, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah hilirisasi industri ikan hias. Karena tanpa memperhatikan pasar ikan hias, maka produksi yang sudah meningkat dengan kualitas bagus akan terhambat karena terkendala dengan pasar dan pemasaran. Rasionalisasinya, jika pada sektor hulu hingga hilirnya bisa dikuasai, otomatis untuk mencapai target menjadi pengekspor ikan hias terbesar di dunia bukanlah suatu hal yang mustahil. Selain kerajinan sangkar burung, budidaya ikan hias di Desa Wajak Lor, terdapat beberapa kerajinan industri kecil, yaitu kerajinan batu marmer dan kerajinan bambu anyaman. Namun, industri yang berkembang hingga pasar nasional adalah budidaya ikan hias dan kerajinan bambu dan anyaman. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah video vlog saya mengenai usaha apa saja yang ada di Desa Wajak Lor, khususnya usaha sangkar burung dan ikan hias Mas Koki TB Tim. Terima kasih.